Amal ini dikerjakan karena takwanya. Dengan dasar yakin kepada Allah tanpa ragu. Yakin kepada Allah tanpa ragu disebut dengan iman namanya. Apa namanya? Iman. Jadi ada amal yang dikerjakan karena imannya. Bukan sekedar karena amalnya. Saya mau minum. Kalau amal biasa, minum ini sekedar menghilangkan haus. Tapi kalau saya kerjakan karena Allah, apa yang Allah perintahkan dengan minuman ini? Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah sebelum diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yakin dengan Allah, mengharapkan Allah ridha dengan minuman saya ini. Ketika kita minum berharap ridha karena Allah, supaya Allah ridha dengan minuman ini, maka diberikanlah keberkahan dengan minuman itu di dunia, dan pahala dari bacaan tadi untuk akhiratnya. Kalau misal, saya contohkan langsung ya, biar supaya paham betul ya. Gara-gara perbuatan ini Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Jadi Khalilullah. Ya, ada tamu datang, disuguhi makanan minuman. Ya, disuguhi tidak mau. Saya harus balas katanya. Enggak hanya sekedar disuguhi. Saya mesti balas. Karena sama-sama orang baik, tidak mau dibayar, maka diberikan tuntunan balasannya. Cukup minum, awali dengan bismillah, selesai, akhiri dengan alhamdulillah. Karena perbuatan itulah kemudian turun, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi kekasih Allah. Hanya karena bab minum. Saya contohkan supaya jelas nih. Nah, ambil dengan tangan kanan yang paling dekat, sebut nama Allah di Al-Bukhari, kul bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, bismillah. Minum. Akhiri, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Walaupun minumnya satu teguk, tapi ketika diniatkan dengan iman untuk mendapatkan ridha Allah, maka diberikanlah keberkahan dalam minuman ini. Tabarak tadi, tabarakalladzi biyadihil. Apa manfaat keberkahan itu? Ziyadatul khair wastimraruhu. Maka air yang seteguk itu diberikan tambahan kebaikan oleh Allah sehingga menjadi energi bagi pemiliknya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit bisa menyelesaikan Quran 30 juz. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak tinggal tahajud. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak luput lisannya berzikir. Bukan saya, contohnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hidup cuma 44 tahun. Minumnya sekali setiap hari. Makannya sekali. Ayah beliau yang bawakan makanan, ya, namanya Pak Syaraf. Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi. Makan sekali dengan roti kering ba'da isya. Minumnya sebelum subuh. Dengan makanan dan minuman yang sedikit itu, lihat karyanya bagaimana sekarang dibaca oleh hampir semua umat Islam di muka bumi. Berkah, itulah berkah. Nah, jadi kalau makan banyak-banyak tidak ada energi untuk bisa sholat khusyuk, nah berarti ada yang kurang berkah dalam makanannya. Jelas di sini? Nah, itulah tabarak, kembali kepada amalan. Kembali ke sini, ketika amal dikerjakan dengan iman, di dunia didapatkanlah keberkahan. Nah, ini berkahnya. Di akhirat, kalimat iman dengan bismillah tadi diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu untuk bekal akhiratnya. Itulah yang kita sebut dengan pahala namanya. Jadi minumannya selesai di dunia, keluarnya kotoran, yang dibawa ke akhirat bukan minumannya. Tapi pahala yang dicatat tadi, ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jelas di sini? Jadi saat pindah nanti ke akhirat, ya. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur dulu tuh. Ya, ininya enggak ikut. Yang ikut apanya? Amal yang menyertai, kalimat yang menyertai aktivitas minum kita, makan kita, dan keseharian kita. Bila amal dikerjakan dengan sifat seperti itu, maka muncullah yang ketiga, yang dimaksud ahsanu amala, itulah amal yang disebut dengan amal soleh. Apa namanya? Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup. Yang hidup ini supaya banyak mengumpulkan amal soleh dalam hidup. Kalau bicara yang soleh, kalau mendengar yang soleh,
Kalau melihat yang soleh. Itulah sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, jika ada ayat menyebutkan fungsi tubuh kita, itu selalu seringkali diawali dengan kata iman di dalamnya. Silakan cek. Mata apa fungsinya? Melihat kan? Kalau hanya melihat, berarti amalnya nomor 1. Ini, amal netral. Sama dengan kambing melihat. Ayam melihat. Tapi bagi orang yang beriman, nah ini, imannya digunakan untuk membawa sifat takwanya, membimbing matanya melihat. Maka muncullah cahaya dalam pandangannya, cahaya imannya. Turun Quran surah ke-24, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, pakai imannya membimbing matanya untuk melihat. Jika menurut imannya tak baik untuk dilihat, palingkanlah pandangan itu. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya. Jadi kalau tanpa iman, itu masih netral. Kalau netral, hukumnya relatif. Kata orang Medan, Deli Serdang, Sumut, pakaian yang rapi itu begini, tutup semua. Kata orang Amerika, tidak, buka-buka dikit boleh. Kerudung buka, bagian tertentu buka. Menurut mereka, ini pakaian sopan. Tapi menurut iman, belum tentu dianggap baik. Boleh jadi bagi sebagian orang, pakaian sopan, itu dianggap baik, masuk kategori amal. Tapi bagi orang beriman, kullil mu'minina. Bagi perempuannya, kullil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah punya iman. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada iman, cara pandangnya pasti beda. Coba kalau buka YouTube pengen lihat pengajian, tapi sebelumnya salah klik. Sehingga algoritma YouTube-nya berputar, tiba-tiba muncul iklan terbuka aurat. Dilihat atau tidak berpaling? Ya. Kalau iman ada, itu begitu terlihat begini, biasanya imannya aktif, langsung paling nih. Salah ini. Minimal dia skip tuh. Atau dia pindahkan. Ya? Apalagi dari mata turun ke, jangan langsung ke hati dulu. Turun ke lisan. Ya? Coba lihat fungsi imannya hadir lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan hidup sampai ke akhirat, dihisab di hari kiamat, bawa pahala pulang, maka kumpulkan pahala lewat lisanmu. Katakan yang baik-baik, kalau tak mampu, ya. Karena itu berkata pun pasti ada iman dalam lisan. Kalau kata imannya nggak bagus, jangan katakan. Lihat, Pak Asrul lihat tayangan nggak bagus. Matanya langsung berpaling, lisannya istighfar, astagfirullah. Enggak ada yang terlambat. Matanya masih lihat, lisannya istighfar, astagfirullah. Enggak bagus ini. Nah inilah amal saleh. Nah, tugas kita selama hidup itu memastikan bahwa semua bagian tubuh kita dan perlengkapannya dari ujung kepala sampai kaki punya sifat saleh. Itu saja. Itulah sebabnya kenapa kita temukan kata iman sering bersanding dengan amal saleh. Setelah zuhur ada surat apa? Ada sholat apa? Asar. Buka surah Al-Asr, surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu iman wa 'amilus shalihat. Shalihat jamak dari kata saleh. Jadi kalau kita kembali kepada haul kita hari ini, kita belajar bagaimana dada berkehidupan, digunakan sampai sisa hidupnya mengumpulkan amal-amal kebaikan, berharap Allah ridha. Jack Dada sudah bangun masjid ini ya. Tolong kamu teruskan sampai 99 masjid. Solehnya sudah ada. Tinggal bagaimana keluarga kompak untuk meneruskan itu. Nah kita yang hidup diperlihatkan. Wah ini soleh. Sosok ini soleh. Sosok ini soleh. Pertanyaan saya. Dari sekian banyak orang yang hadir hari ini. Yang mendapatkan informasi. Anda yang datang sampai ke sini. Apa yang Anda dapatkan pelajaran soleh dari almarhum yang kita dapati saat ini di samping kita? Kenapa mesti kita yang datang? Kenapa mesti kita yang hadir? Nah, maka manfaatkan setiap mendapati orang soleh di sekitaran kita. Tidaklah Allah mengantarkan kita untuk mengetahui orang itu. Kecuali menginginkan kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Jelas sampai sini? Baik. Nah kalau sudah jelas. Sekarang bagaimana tertib mengumpulkan amal soleh itu? Sekarang sudah paham risalah hidup. Fungsi kehidupan menjadi hamba Allah yang saleh.
Nah ini sudah fitrah, Bu. Makanya ibu kalau ditanya anaknya, saya pengen jadi anak yang soleh. Ya kan? Bahkan baru dikandung ingin menjadi anak yang soleh. Itu sudah fitrah di Quran surah ke-7 ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasy syakirin. Sekarang saya agak cepat ya, supaya bisa memberikan beberapa ijazah dalam amalan-amalan. Nanti setelah itu kita keluarkan zikir-zikir yang khusus ya, dan dampaknya bagi kehidupan. Tugas kita sebelum meninggal, kita mencoba semampu kita memastikan seluruh bagian tubuh ini bisa beramal soleh. Tadi dihisab. Tadi mulut misalnya. Ya, mohon maaf ini. Hari ini saja dari bangun sampai sekarang, udah berapa jam dipakai bicara itu? Ngobrolin orang sudah? Minimal ustadznya kan? Diskusi tentang dunia, ngobrol tentang anak, ngobrol tentang pekerjaan, ngobrol tentang masa depan. Sudah soleh belum? Dari sekian jam yang Allah kasih dari bangun sampai sekarang, taruhlah 10 jam misalnya. Dari bangun sampai sekarang 10 jam, berapa jam di lisannya yang sudah menjadi amal soleh? Sudah baca Quran? Sudah zikir? Sudah dipakai taubat? Maka pastikan selama hidup minimal yang pernah keluar dari tubuh ini semua baik dalam pandangan Allah. Melihat Allah ridha, ya, mendengar Allah ridha, berjalan Allah ridha. Kalau kita bisa kumpulkan semua itu, apa yang terjadi? Ini poin yang ingin saya sampaikan. Apa yang terjadi? Allah akan merubah hidup kita, dipelihara, dirawat oleh Allah, hanya akan dipertemukan, diarahkan, dan diberikan semua yang baik-baik dalam hidup. Turun Quran surah ke-16 ayat 97. Quran surah 16 ayat 97. Pelan-pelan ya. Man amila salihah. Siapapun yang mengerjakan amal saleh. Man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Konjungsi kata sambung menunjuk pada setiap orang tapi maknanya luas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Kata Allah, siapapun yang mau berbuat soleh, merubah dirinya menjadi soleh, beramal yang soleh. Min dzakarin au untha, baik laki-laki atau perempuan. Jabatannya apapun, pekerjaannya apapun. Wa huwa mu'min. Dan amal soleh itu dikerjakan karena imannya kepada Allah. Dan dia beriman. Amal soleh, laki-laki atau perempuan, dikerjakan karena iman. Perhatikan kalimatnya. Langsung menggunakan fa atofnya, lalu menggunakan lam taukid dan nun taukid takilah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka saya akan berikan tanpa lama, tidak saya tunda. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang mengumpulkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa pertama, kita merubah diri kita jadi soleh. Makannya dari hasil yang baik karena Allah. Bicaranya yang baik karena Allah. Mendengarnya yang baik karena Allah. Ketika itu dilakukan, kata Allah, fa, saya tidak akan tunda. Langsung saya berikan. Lanuhyiyannahu. Aku tegaskan, ya, aku berjanji dengan sepenuhnya, aku tegaskan. Aku pasti akan bimbing hidupnya, aku akan hidupkan semua aktivitasnya, hayatan thayyibah, pada semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Jadi kalau diarahkan ke karir, Anda bekerja apapun, Allah akan arahkan, karirnya pasti baik. Kalau Anda mencari jodoh, akan ketemu orang yang terbaik. Kalau berumah tangga, bapaknya, ibunya, anaknya diajak latihan beriman menjadi saleh, maka dirubah oleh Allah. Keluarganya sekaligus menjadi keluarga yang baik. Hayatan thayyibah. Rizkinya langsung diberikan rizki tingkat yang terbaik. Jadi ada rizki standar, halalan thayyiban. Ada rizki istimewa, hanya untuk orang beriman. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Yang standar Al-Baqarah, bukan? Ayat 169 itu. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, masih standar. Kulu fil amar, silahkan kerja untuk dapat makanan. Ya, makanya kalau ditanya ayah mau kemana, mencari sesuap nasi. Padahal mungkin satu rice cooker. Ya, tapi ini dalam balaghah namanya zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sedikit mewakili keseluruhan.
Ya, kerja. Bagaimana caranya? Bekerja dengan cara yang halal, halalan, dapatkan yang thayyib, yang baik. Dari pekerjaan yang halal, dikonsumsi mendapatkan yang baik-baik. Tapi kalau bekerja pakai iman, berubah ayatnya. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya ayyuhan nas berubah ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, yang ini kulu, yang ini kulu. Yang ini kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang beriman, pakai imanmu dalam pekerjaan. Jangan saling menyogok. Jangan saling menipu. Jangan saling menjatuhkan. Rizki sudah Allah atur. Tinggal caranya kita ikuti. Maka ketika bekerjanya menggunakan iman, diikuti hukum Allah di dalamnya, bukan kita yang lelah mencari rizki, Allah yang dekatkan rizkinya kepada kita, walaupun terlihat sedikit, tapi berkahnya diperbanyak oleh Allah. Hayatan thayyibah. Gaji 1 bulan 1 juta, tapi berkahnya banyak. 1 juta untuk 1 bulan. Karena berkah, badan sehat, tidak ada keluhan, hidup nikmat, seakan tak punya masalah. Saya pernah naik ke puncak, anak kami nomor 1, Pak Kiai, waktu masih usia 4 tahun, Pak Kiai mertua, itu ingin, karena belajar kisah Nabi menggembala kambing, ingin gembala kambing. Saya cari kambing sampai naik ke puncak di Jawa. Daerah Lasem ke atas itu. Naik ke atas. Terbang kan ada Gus Baha, ke sana ada Gus Koyum di Lasem itu, naik ke atas dikit itu. Ya. Itu saya temukan satu keluarga, dia merawat kambing, yang kami direferensikan untuk mengambil kambingnya dari beliau itu. Saya tahu pendapatannya 1 bulan, kami dikabari hanya 100.000 1 bulan, 100.000. Tapi saat kami datang, seakan-akan tak punya kekurangan. Makanan, ikan dimasakkan, mangga dipetikkan, dihadirkan pada kami. Poinnya ini, saya tanya, di mana kambingnya? Oh, di sini Gus, katanya di belakang. Begitu saya lihat kambingnya, Allahu Akbar. Kambing bersih, putih, mulutnya ditutup oleh potongan dari tempat minuman itu, botol minuman. Kalau saya sebut, nanti sebut merek, endorse ya. Ya ada potongan minuman, botol itu yang 1 liter, ditutupkan ke mulut kambingnya begini. Saya tanya begini, itu kenapa kambing ditutup mulutnya? Apa sakit? Lihat jawabannya. Bukan sakit Gus, ini kambing baru kami beli dari tempatnya. Di tempat dia jalan, dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya dengan botol ini, supaya di jalan dia tidak makan yang bukan haknya. Kami tutup mulut kambing ini dengan botol minuman ini, dari tempat kami beli, supaya di jalan kambing ini tidak makan yang bukan haknya. Itu saya diam, ada 10 detik saya menangis. Ya Allah, terima kasih Engkau mengajarkan saya hari ini. Orang yang tinggal di gunung, yang tinggal baik, ternyata lebih banyak mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi dibandingkan kita yang banyak mengajar. Jangankan lisannya, mulut kambingnya pun dia jaga. Mister Bayang. Dan hidupnya nggak pernah ada keluhan. Dapat 100.000 1 bulan. Saat akan makan, tetangga bawakan makanan. Musim mangga, tetangga lain kirimkan mangga. Insya Allah. Hayatan thayyibah. Ada orang dapat gaji sebulan 100 juta, rasanya tak pernah cukup. Tipu orang lagi, korupsi lagi, ambil lagi. Yang dimakan pun kan tak lebih, sedikit saja sama dengan yang lain. Ayo pilih mana? 100 juta tidak berkah atau 1 juta berkah? Tidak ada pilihan ketiga. Ujian iman itu. Nah, jadi kalau kita perbaiki diri kita, ya, mohon maaf. Bukan berarti tidak akan kaya, tidak. Berkahnya dulu ditambah oleh Allah. Kalau berkah sudah bertambah, kita sudah baik, tinggal pilih 1 dari 4, pilih yang mana? Mau hidup pakai harta, amal solehnya, pakai jabatan, kedudukan, pakai ilmu, atau pakai tenaga. Inilah contoh khulafaur rasyidin, dicontohkan pada yang 4 itu. Ya, yang pakai harta Abu Bakar As-Siddiq, turunannya Utsman bin Affan, turunannya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Dilatih dulu oleh Allah, hartanya ditarik dulu. Abu Bakar ditarik dulu, Abdurrahman bin Auf ditarik dulu, Utsman ditarik dulu. Setelah semua badannya thayyib, setelah paham bisa mengatur harta, bisa mengarahkan harta pada yang baik, diberikan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi teman-teman yang ingin ibadah lewat harta, silahkan, tidak dilarang. Tapi bagaimana caranya dengan harta itu beramal soleh?
Kalau cuma berlomba untuk kaya, mohon maaf. Yang sudah kaya banyak, bahkan ada yang abadi dalam Al-Quran. Saking kayanya disebut orang ini hampir seakan-akan memiliki satu benua kekayaannya. Benua dalam bahasa Arab disebut korah. Pemiliknya disebut dengan korun. Saking banyaknya hartanya sampai sekarang masih dicari. Mau kemana? Cari harta karun katanya. Tapi tenggelam juga. Tenggelam juga. Sekarang pastikan, ya maaf nih. Dapat sepeda belum kenal Allah. Dapat motor belum kenal Allah. Diberikan kendaraan mobil belum kenal Allah. Punya private jet belum kenal Allah. Punya apa lagi harus diberi sampai kenal Allah? Apa lagi? Nanti kalau sudah dilatih dengan kebaikan-kebaikan, hartanya ada di tangan orang yang tepat, Masya Allah, jadi masjid. Ambulan untuk melayani masyarakat. Beasiswa untuk anak-anak sekolah. Panti-panti yatim. Ijek, Dodi, tengok itu ke daerah-daerah sana. Ada di sana yang butuh perhatian, datang ke sana. Bawa. Berburu pun pilih-pilih. Gak boleh ini ditembak. Gak boleh yang ini dibunuh. Gak boleh membunuh yang sedang hamil. Lihat. Kenapa? Karena Allah perbaiki dulu keadaan tubuhnya sampai thayyib. Setelah bagus, dititipkan apapun itu digunakan pada yang baik-baik. Bukan. Umar tidak sekaya Abu Bakar. Tapi ketika keadaannya sudah baik, awalnya tiap hari kalau tak mabok tantang orang, siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Sebelum datang, dia pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Tapi setelah masuk Islam, wa hasuna islamuhu, ya, berubah jadi orang baik, jadi thayyib, Masya Allah. Diberikan kedudukan, tidak ada satu pun apa yang beliau kerjakan kecuali nilainya kebaikan untuk umat manusia pada umumnya saat itu. Beliau orang yang melahirkan teori belusukan. Tanpa kamera, tanpa perhatian, tanpa viralisasi. Oleh karena itu orang yang belusukan sekarang disebut sebagai Umar masa kini misalnya. Ya. Tapi dilihat berkahnya mana? Ilmu Ali bin Abi Thalib tidak sekaya Abu Bakar. Ya, tidak setinggi tegas Umar kedudukannya. Ya, tapi hebatnya apa? Ilmunya, Allahu Akbar, Masya Allah. Sederhana tapi keilmuannya luar biasa. Viral. Abu Hurairah, viral. Ibnu Abbas, viral. Ada yang tidak dititipkan kedudukan, tidak pilih harta, tidak juga pandai dalam ilmu. Dia gunakan tenaganya. Bilal tidak sepintar Ali, tidak sekaya Uthman, tidak sekuat Umar. Tapi beliau sedikit saja azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Karena Nabi komen, beliau langsung like and subscribe. Apa komen Nabi? Saya mendengar telapak kaki Bilal di taman surga. Karena suara azannya, aku mendengar telapak kakinya di taman surga. Bilal menyimpulkan, azan aja ke surga, ngapain kaya-kaya Uthman? Jadi orang tuh kalau sudah thayyib fisiknya, dia bisa nikmat hidupnya. Qutu yaumi cukup, yang penting cukup untuk hidup, selanjutnya saya cari akhirat. Tapi dia pilih, kalau mau pakai harta, silahkan. Pakai ilmu, silahkan. Mau pakai kedudukan, silahkan. Pertanyaannya, sampai Anda sekarang hidup, detik ini kita hadir di masjid ini, puluhan tahun hidup, berapa yang sudah menjadi amal soleh, dan apakah bagian tubuh kita sudah thayyib sampai detik ini? Jadi begitu kita melihat masjid, ambulan di depan, tarik ke diri kita, kok kenapa saya yang lewat jalan ini? Beliau sampai meninggal masih ada inspirasi yang diberikan pada kita itu. Hayatan thayyibah. Jadi kalau ingin hidupnya lebih baik, perbaiki dulu diri kita. Kalau sudah baik, Allah yang maha thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau sudah kitanya baik, tersambung koneksinya ke Allah langsung tanpa sekat. Itulah sebabnya, kalau orang hidupnya sudah thayyib, amalnya salih, maka amalnya pun bisa menjadi syafaat untuk kehidupan dunianya sebelum akhiratnya. Di mana rumusnya? Al-Maidah, surah kelima. Ayat berapa? 35. Dibuka dengan iman, dengan takwa, tawasul dengan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, latih supaya jadi soleh. Nah, amal yang soleh itu pakai untuk tawasul dengan amalan kita itu yang soleh. Jadi ternyata kalau matanya thayyib, telinganya thayyib, lisannya thayyib, tapi thayyib Al-Quran ya, bukan thayyib yang 2 kali puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu. Ya, bukan yang itu ya. Kalau sudah thayyib semuanya, amalnya saleh, maka amal itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk memudahkan kehidupan kita. Bahkan mengentaskan dari kesulitan.
Ada yang sulit, sakit, tawasul dengan amal. Ada yang sulit pekerjaan, tawasul dengan amal. Maaf, sekali lagi. Ada yang menjahili dalam kehidupan, ingin menjatuhkan, ingin mengganggu, ingin menghancurkan, tawasul dengan amal. Ada kisahnya enggak Ustaz? Ada. Di Al-Bukhari panjang hadisnya. 3 orang jalan bertiga, tiba-tiba hujan deras, mereka berteduh dalam satu gua, batu menggelinding, menutup pintu gua itu, didorong-dorong 3 orang badannya besar, Arab besar, tapi batu tidak bergerak. Maka ketiganya, satu kemudian mengatakan, mari bertawasul dengan amal soleh kita. Bertawasul dengan amal soleh kita. Yang satu mengatakan, ya Allah, Engkau yang maha tahu, sungguh aku dulu punya karyawan. Karyawan itu saat ingin mendapatkan gajinya tiba-tiba dia pergi tanpa pamit. Lama sekali, aku khawatir nilai gajinya berkurang, aku kemudian tukarkan dengan kambing. Kambingnya aku rawat sampai banyak, sehingga saking banyaknya memenuhi kemudian halaman bagianku, tiba-tiba datang orang itu mengatakan, Pak, bos, saya pengen ambil gaji saya. Maka orang itu mengatakan, itu gaji kamu kambing yang banyak itu. Karyawan itu berkata, jangan bercanda bos. Tidak, engkau kan lama enggak datang. Uangmu dulu aku tukarkan dengan kambing supaya berkembang jadi banyak. Ini sekarang milikmu. Maka saking senangnya, dia bawa kambing itu semua ya Allah tanpa menyisakan satu pun untukku. Dan engkau maha tahu dengan itu. Jika engkau menilai itu sebagai amal saleh yang engkau ridai, mohon bebaskan kami dari tutupan batu ini. Didorong, bergerak batunya. Yang tadinya tidak bergerak sedikit pun. Ya Allah, saya punya ibu. Ibu saya sudah sepuh. Setiap saya berangkat kerja dan pulang, tidak pernah saya tidur lebih dulu, kecuali saya berikan dulu ibu saya minum dari air susu. Untuk mengambil hikmah, saya dulu diberikan ASI oleh ibu saya. Saat beliau sepuh, saya rawat beliau. Sebelum tidur, saya belikan dulu susu, baru kemudian tidur. Tiba saya pulang, ibu sudah tertidur sebelum meminum susu itu. Maka saya berdiri di sampingnya memegang wadah susu itu, dan tidak mengatakan dan tidak membangunkan ibu dalam tidurnya. Saya duduk, saya berdiri di sampingnya, sampai ibu terbangun di pertengahan malam. Dalam keadaan bangun saya berikan, Ma, ini susunya minum dulu. Tanpa saya mengatakan, Ma, saya sudah berdiri lama di sini menunggu Mama bangun. Menunggu Mama bangun. Maka diminumkanlah kemudian susu itu. Selesai kemudian tidur beliau tanpa mengucapkan sepatah kata pun kecuali kebaikan. Ya Allah, jika engkau nilai ini sebagai sebuah kebaikan yang engkau ridai, mohon bebaskan kami dari batu ini. Digeser, terbuka, tapi belum bisa keluar 3 orang. Yang ketiga, ya Allah, dulu aku orang kaya. Cuma aku rentenir. Aku pinjamkan uang supaya dapat satu pengembalian yang lebih. Aku naksir keponakanku yang cantiknya luar biasa. Kembang desa. Dia anak dari saudaraku. Satu kali, datanglah perempuan ini mengatakan bapaknya terjebak hutang banyak. Minta tolong kepada aku, pinjam uang melunasinya. Aku pikir kesempatan itu untuk mendapatkan si gadis itu. Lalu aku katakan kepadanya, boleh aku pinjamkan, tapi diganti dengan kehormatanmu. Malam ini engkau tidur denganku. Dengan menangis si gadis itu karena mempertaruhkan kehormatan ayahnya, dia menyetujui, maka di malam saat aku akan menggaulinya, dia mengatakan, ya paman, ittaqillah, paman bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa yang keluar dari gadis yang baik itu, gadis baik-baik tuh. Hati-hati ya, dari gadis yang baik itu, menyebut kalimat takwa, jadi getaran dalam jiwa orang yang ada di hadapannya. Ya, sama dengan orang mengancam Nabi, Muhammad, siapa yang menyelamatkanmu saat ini? Ketika dikatakan Allah bergetar, itu menggetarkan tangan, jatuh pedangnya. Ketika gadis itu berkata, paman bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa yang keluar dari gadis itu menggetarkan jiwaku sampai aku ketakutan. Lalu aku meninggalkannya dalam keadaan taubat kepadamu ya Allah. Jika engkau menilai itu sebagai bagian dari amal soleh yang engkau ridhai untukku, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Ketika didorong, batu itu menggelinding. Itulah tawassul dengan amal soleh kita. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh, kenapa setelah sholat kita berdoa? Setelah baca Quran kita berdoa. Jangan lupa setiap selesai amal sholat berdoa. Termasuk di majlis ilmu. Majlis ilmu itu saking hebatnya. Dari mau berangkat, duduk sampai pulang. Itu doanya mustajab. Itulah sebabnya kenapa dulu para ulama kalau ada orang taubat bertanya ingin tahu caranya taubat. Maka ditunjukkan datangi majlis si fulan. Datangi majlis si fulan. Ya? Datangi majlis si fulan. Viral. Membunuh 100 orang. Ingin taubat. Kata syekh di sana, kata kiainya, kata tuan gurunya.
Pergilah ke majlis fulan, dia akan membimbingmu. Berangkat ke majlis itu, di pertengahan dia meninggal. Hanya jarak sejengkal saja dari tempat dia tuju. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jalannya menggugurkan dosanya dengan taubatnya, satu jengkal jarak ke tempat tujuan amalan baru yang dia ciptakan. Baru sejengkal. Di jalannya, itu taubatnya. Setiap jalan dianggap taubat, dianggap taubat. Begitu pertengahan jalan, ini 1 kilo, tengah-tengah 500 meter, lebih sejengkal. 500 meternya menggugurkan dosa-dosa karena taubatnya, lebih sejengkal tuh amalan baru yang dia kerjakan selepas taubat. Dan itu yang memasukkan dia ke surga. Sehingga turun gambaran di surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Turun tafsirnya di hadis Nabi, ya. Di Ibnu Majah nomor hadis 223, di Abu Daud nomor hadis 3461 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bagian akhir dari kajian kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma faman akhadhahu ya fakhudhihi bihadzin wafir ya falyakhudhu bihadzin wafir. Siapapun yang datang ke majlis ilmu menempuh jalan yang tidak mudah. Nah, ini kadang panas, kadang berliku datang untuk belajar. Maka dibalas oleh Allah sahhalalahu tariqan ilal jannah. Allah akan meringankan di akhirat langkah kita menuju surga insyaallah. Sejak mulai berangkat, duduk, pulang, malaikat diperintahkan bentangkan sayapmu, berikan ridha kepadanya. Di antara ridhonya malaikat memohonkan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu itu. 2, mengaminkan doa yang dia mohonkan pada Allah. Nah, kalau sudah masuk majlis ilmu, tuan guru manapun yang mengajar, perbanyak istighfar. Banyak doa, bukan status. Ceklik, sedang menghadiri kajian. Nah, itu malaikat tak aminkan. Ya? Baik. Jadi, itu kesimpulannya. Ayo tata diri kita menjadi lebih baik. Minimal kita latihan sebulan ini, coba ya, sebulan sampai ketemu haul berikutnya 12 bulan lagi tuh. Ya, sebulan latihan dulu untuk mata. Lihat yang baik menurut iman. Kalau tak baik, palingkan. Tak baik, palingkan. Ya, lihat istri, palingkan ya, istri orang. Latih ya, latih misalnya sampai selesai 12 dari mata. Anggota sujud saya dulu yang 8. Ya, anggota sujud yang berapa? 8 dari wajah. Ya, di kening dulu nih, kening jabah. 2 telapak tangan mewakili tangan keseluruhan. Ya, kemudian 2 lutut dan 2 di belakang kaki. Latih ini selama 1 bulan, kalau baik, mudah-mudahan Allah ridha dengan kita semuanya dan diberikan kebaikan dalam kehidupan kita insyaallah. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan ceramah yang penuh dengan hikmah dan nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah kali ini, beliau menyampaikan betapa pentingnya menjaga iman dalam setiap tindakan kita. Beliau mengingatkan kita bahwa segala amal yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, haruslah dilandasi dengan iman yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Adi Hidayat mengajarkan kita bahwa amal yang dikerjakan dengan niat yang benar akan mendatangkan keberkahan. Beliau mencontohkan bagaimana tindakan sederhana seperti minum air, jika dilakukan dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah, bisa menjadi amal yang bernilai pahala. Sebuah amalan yang tampak sepele seperti ini bisa menjadi sangat mulia, hanya karena dilandasi dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Apa yang kita lakukan dengan iman dan keyakinan akan membawa keberkahan di dunia dan pahala yang mengalir hingga akhirat. Salah satu contoh yang beliau sampaikan adalah tentang Nabi Ibrahim yang dijadikan kekasih Allah hanya karena amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas. Ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat menghargai amal yang dilakukan dengan niat yang tulus. Begitu pula dengan setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilandasi dengan iman, maka setiap aktivitas bisa menjadi ladang pahala. Selain itu, Ustadz juga mengingatkan kita untuk menjaga segala anggota tubuh kita agar selalu digunakan untuk amal yang saleh.
beliau menyebutkan bagaimana pentingnya kita menjaga pandangan, pendengaran, perkataan, bahkan langkah kita, semua harus sesuai dengan tuntunan iman yang kita miliki. Ketika tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang baik, maka akan keluar keberkahan dalam hidup kita. Ustadz Adi Hidayat juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga amal saleh kita agar terus mengalir. Dan jika itu dilakukan dengan iman, maka Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Semoga ceramah ini memberi pencerahan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan menjaga niat dalam setiap amal kita. Mari kita selalu berusaha menjadikan segala aktivitas kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat meskipun kesibukan datang menghampiri. Karena sholat adalah kunci utama untuk menjaga kedekatan kita dengan Allah dan sumber keberkahan dalam hidup kita. Sebelum menutup, mari kita semua berdoa bersama untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada beliau dalam menyampaikan dakwah yang mulia ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan berkah, rahmat, dan petunjuk dari Allah. Mari kita terus belajar, berbagi kebaikan, dan berharap agar hidup kita selalu berada dalam petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.